Dan para asatid, para asatidah yang saya muliakan, pengurus pengajian wanita Al-Huda dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Hari ini 22 tanggal piro Bu saiki Bu? Tanggal pinten Bu? Suci. Berarti Beijing tanggal 1. Begini memang karakteristik waktu itu. Lembaran waktu itu bergerak sangat cepat. Tidak terasa setahun kita sudah menjalani tahun ini, dan sebentar lagi kita sudah menapaki tahun yang baru. Di ujung tahun ini ada banyak sikap orang yang bisa di akhir tahun ini sibuk liburan akhir tahun, melencer yang luar kota. Kalau punya duit ya keluar negeri. Ada pula di antara kita mungkin tidak melencer keluar kota, tapi sibuk mempersiapkan merayakan tahun baru besok dengan gegap gempita. Sibuk tuku selompret, sibuk tuku areng, bukan bakar sate atau apa nggak tahu saya. Sebetulnya sebagai muslim di penghujung tahun ini harusnya kita itu tafakur, merenung. Tanpa kita sadari sebetulnya ketika kita mengakhiri tahun, kita telah melewati waktu yang sangat panjang. Artinya usia kita juga semakin berkurang. Kita semakin dekat ke arah kematian, dan sebetulnya setahun juga waktu kita itu sudah habis. Setahun itu ada 8.760 jam. Ada 525.600 menit. Ada 33.725 sekian detik. Yang banyak tidak disadari oleh manusia, bahwa setiap detik yang telah ia lalui di dunia ini, pada nantinya dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu pada hari kiamat, hatta yus'ala an umurihi fima afnah, sebelum dia dimintai tanggung jawab atas umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, fima fa'ala fi, diamalkan untuk apa ilmunya itu. Wa ammalihi, tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan dari mana dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia pergunakan selama ini. Jadi 33 juta detik yang ibu telah lalui sejak awal tahun 2022 sampai berakhir nanti malam itu, setiap detiknya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Maka agak ironi kalau di penghujung tahun kita bukannya tafakur, malah sibuk merayakan tahun baru dengan nyolot kembang api, seneng-seneng teriak-teriak nyebul selompret. Itu agak aneh itu kalau seorang muslim sebetulnya itu. Karena itulah pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang hisab ini Bu, untuk kembali menyadarkan kita betapa apapun yang kita lalui di dunia ini ada pertanggungjawaban. Hisab itu apa? Sebelum saya bahas tentang hisab ini, saya jelaskan hisab itu apa. Hisab itu artinya perhitungan, di mana Allah akan memperhitungkan setiap amal kita dan memintai tanggung jawab amal kita itu nanti pada hari kiamat. Waktu kejadiannya adalah nanti setelah kita dibangkitkan. Pada saat tiupan trompet kedua ditiup oleh Israfil, saat itu ruh kita dikembalikan kepada jasad yang sudah dibentuk lagi oleh Allah. Saat itulah manusia digiring ke padang mahsyar.
Allah menyuruh manusia itu menunggu, dijemur di padang mahsyar itu Bu, setelah dibangkitkan itu 40 tahun akhirat. Bayangkan Bu, 40 tahun manusia itu dijemur dalam keadaan berdiri setelah dibangkitkan itu, dalam keadaan panas yang menyengat tanpa ada naungan satu apapun. 40 tahun ini bukan 40 tahun dunia Bu, 40 tahun akhirat, di mana satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu setara dengan 1000 tahun menurut kita itu. Padahal Nabi menyatakan yujma'ullahu awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari yang sudah ditentukan itu. Qiyaman arba'ina sana, harus berdiri selama 40 tahun. Sahisatan absaruhum ila sama, semua pandangan mata tertuju ke arah langit. Yang tadhiru nafasul qada, menunggu-nunggu kapan datang diputuskannya hisab itu. Nunggu hisabnya saja Bu, itu sudah sangat menyiksa. 40 tahun akhirat dengan hitungan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Belum hisabnya. Saat kemudian hisab tiba, kedahsyatan hisab itu jauh lebih mengerikan dari proses menunggunya yang selama 40 tahun akhirat ini. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan kedahsyatan hisab itu. Tentu dengan penekanan yang berbeda-beda. Hari ini saya hanya akan membahas sedikit di surat Al-Insyiqaq, salah satu surat pendek di juz amma yang mungkin banyak ibu hafal. Di dalam surat Al-Insyiqaq ini Allah menjelaskan tentang hisab itu dari ayat 7 sampai ayat 15. Di mana dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa hisab itu ada dua macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jenis hisab yang pertama adalah hisab yang sifatnya mudah. Allah menyebutnya hisabai yasiro, hisab sing gampang. Kalau Nabi itu menyebutnya arok. Proses hisab yang mudah ini diberlakukan bagi orang yang memang amal kebaikannya lebih banyak dari amal keburukannya. Sejak dari proses nerima catatan amal saja, itu sudah ketahuan Bu, seseorang itu akan dihisab dengan mudah atau dihisab dengan berat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitab itu dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang ini akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Apa maksudnya hisab mudah itu? Maksudnya Allah menampakkan amal orang tersebut, menunjukkan amalnya, menunjukkan dosanya, menanyakan hal tersebut, tapi lebih banyak yang diabaikan kesalahan-kesalahannya. Di dalam sebuah hadis, Nabi pernah menjelaskan proses hisab yang semacam ini. Allah bertanya kepada seorang hamba, "Ata'rifu dzamban kadza?" Fulan, kamu pernah hendak mengerjakan dosa ini? Coba di catatanmu ada apa enggak? Naam ya Allah, enggak ya Allah, enggak ya Allah. Ata'rifu dzamban kadza? Kamu pernah mengerjakan dosa ini? Enggak ya Allah, enggak ya Allah. Takut sekali tentu orang. Tapi kemudian Allah berfirman, qad satartuha alaika fit dunya. Dulu saya nutupi dosa itu di dunia. Hari ini aku ampuni untukmu. Jadi pemeriksaannya itu sangat mudah Bu. Ini hisab mudah, jenis yang pertama. Prosesnya itu banyak yang diabaikan. Ibarat seorang guru yang memeriksa PR-nya murid, itu guru hanya akan memeriksa sepintas saja. Bahkan buku itu cuma diperiksa gini-gini dok Bu.
Ada di situ pekerjaan salah, ada PR-nya itu, tapi tidak direken. Ibarat polisi mencegat seseorang di jalan, itu cukup hanya bertanya SIM dan STNK itu. Non saya Pak, SIM-nya ada Pak? Oh ini Pak, STNK-nya ada Pak? Ada, ini Pak. Spionnya tidak diperiksa, pentilnya tidak diperiksa, mudah sekali. Ibarat KPK mengaudit rekening seorang pejabat, hisab mudah itu dia hanya memeriksa rekening secara global saja. Tidak setiap transaksi itu diperiksa dengan detail. Ibarat imigrasi, seseorang cukup diperiksa paspornya langsung distempel. Tidak diperiksa dengan metal detektor, tidak diperiksa secara mendetail dari mana asalnya dan seterusnya. Ini tentu keberuntungan. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat berikutnya, Allah menyatakan untuk orang yang dihisab dengan mudah ini, wayan qolibu ila ahlihi masrura, orang ini kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Kata ahli itu bisa bermakna keluarga, bisa bermakna kelompok. Orang ini akan kembali kepada keluarganya. Maksudnya menurut sebagian ulama, jika dimaknai keluarga, orang ini akan berkumpul kembali dengan keluarganya di surga. Jadi salah satu nikmat surga itu adalah orang dikumpulkan lagi dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan anaknya, dengan suaminya, kalau sama-sama masuk surga. Itu yang dinyatakan di surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden mereka memasukinya bersama orang-orang soleh dari kalangan bapak mereka, suami mereka, anak mereka. Ini tentu keberuntungan yang besar. Tapi ternyata selain hisab yang mudah ini ada kebalikannya, Bu. Ada hisab yang sulit. Di mana Allah menjelaskan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberikan kitabnya itu dari belakang punggungnya. Jadi kalau tadi diberikan kitab itu dengan tangan kanan, yang ini itu diberikan kitab itu dengan tangan kiri dari arah punggung. Jadi begini ya, Bu. Tangan kanannya dibelenggu di atas leher, tangan kirinya ada di belakang punggung, dia menerima kitab. Saat menerima kitab itu aja, Bu, belum buka isinya, dia itu sudah teriak-teriak ketakutan. Kenapa dia belum buka isi kitabnya sudah takut? Dari cara megang kitab dan nerimanya saja, dia sudah tahu nasibnya seperti apa. Di surat Al-Haqqah ayat 25 dinyatakan, amma man utiya kitabahu bisimalih, orang yang diberikan kitab dengan tangan kirinya, fayaqulu lam utaqiyat kitabiyah, seandainya saja kitab ini tidak diberikan kepada aku. Kalau di surat Al-Insyiqaq ini disebut wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, celaka saya. Bomo saiki ngene, Bu, aduh tumpes aku wis mau diare aku, gitu loh, Bu ya. Lain aku wis tumpes aku wis, aduh wis gitu ya, suburo gitu. Mati ya wis, belahen wis gitu ya. Apalagi setelah buka isinya, Ibu, dinyatakan di surat Kahfiyat 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fi. Mereka ketika kitab diletakkan dan membuka isinya, mukanya ketakutan luar biasa, Ibu, melihat apa yang ada di situ. Fayaqulu, mereka berkata mereka ini, ya wailatana mali hadzal kitab, iki buku opo, iki catatan opo, la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha, kok kabeh cilik gede ono kabeh ndek kene, wa wajadu ma'amilu hadiron, setiap yang mereka kerjakan semuanya ada di dalam kitab itu. Orang yang menerima kitab dengan tangan kiri dari belakang punggung ini akan dihisab dengan hisab yang berat, yang Nabi menyebutnya dengan istilah munaqosyah. Suatu ketika Nabi itu berkata, Ibu, menjelaskan kepada Ibu Aisyah itu, man husiba udziba,
Siapa yang dihisab, dia pasti akan diazab. Ibu Aisyah itu heran Bu, karena dia pernah membaca ayat fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, awalaysa yaqulullahu azza wajal, bukankah Allah juga mengatakan fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kan Allah juga mengatakan, siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanan hisabnya mudah. Nabi menjawab, innaka dzalikal ard. Yang dimaksud pada ayat yang kamu sebut tadi itu adalah hisab yang namanya ard. Ard iku mek diketokno tok, mek ditakoni tok. Iki dosamu biyen ya? Nggih Gusti. Iki dosamu biyen? Nggih Gusti. Ngaku Gusti. Aku ya, iki dosamu? Nggih Gusti. Tak sepuro. Biyen tak tutupi, saiki tak sepuro. Nabi mengatakan, walakin man nukisa. Adapun orang yang hisabnya melalui proses yang namanya munakosah, yahlik, dia pasti binasa. Jadi yang proses hisabnya yang sulit, yang namanya munakosah, diperinci semua Bu, diteliti satu persatu, detail-detailnya itu semua diperhitungkan. Maka saat itu Ibu, orang ini pasti binasa. Dan nasibnya dinyatakan di dalam ayat berikutnya, wayasla sa'iru, mereka akan masuk ke dalam neraka. Uniknya Allah mengatakan, tidak mengatakan mereka dimasukkan ke neraka, bukan begitu. Wayasla sa'iru, bukan yusla, bukan dimasukkan. Yasla masuk, yusla dimasukkan. Kenapa di ayat ini Allah menggunakan bentuk aktif, fi'il mabni maklum, bukan fi'il mabni majhul seperti di surat Al-Mulk misalnya, ulqiyah, ulama ulqiyah fiha misalnya. Kenapa di sini disebut mereka memasuki, bukan dimasukkan? Ketika Allah menggunakan bentuk pasif dimasukkan, maksudnya adalah seseorang yang dilempar ke dalam neraka, mereka tidak berdaya dan apapun meskipun dia tidak ingin masuk neraka, dia tetap masuk neraka. Tetapi ketika Allah menggunakan bentuk aktif Ibu, yasla, memasuki, ini untuk menggambarkan bahwa pada hari itu bahkan anggota tubuh yang hari ini bisa Ibu langkahkan sesuai keinginan Ibu, hari itu semua anggota tubuh Ibu sudah tidak berada dalam kekuasaan Ibu lagi. Nek saiki sikile sampean iki lak terserah sampean to. Iso sampean lakokno nyang pengajian, iso sampean lakokno nyang majang, iso sampean lakokno rono, iso sampean lakokno ndelok tontonan niko, terserah sampean. Sikile sampean opo jeri sampean. Tapi setelah hari kebangkitan itu keadaannya beda. Jenengan dicabut kewenangannya untuk mengendalikan anggota tubuh. Saat hisab aja. Bahkan anggota tubuh jenengan itu akan bersaksi melawan panjenengan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Teng surat Yasin. Mulutnya kami tutup, tangannya bicara, kakinya bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi hari itu bahkan anggota tubuh Ibu saja itu bersaksi melawan diri Ibu sendiri. Dan ketika Ibu digiring ke neraka, kaki langkah Ibu itu, kaki akan otomatis melangkah ke sana. Maulah Ibu lari, tidak akan bisa. Kaki Ibu otomatis melangkah ke neraka. Itulah disebut memasuki neraka, bukan masuk neraka. Tentu mengerikan sekali ini. Pertanyaannya, kenapa seseorang bisa mengalami nasib seperti ini? Mari kita belajar di lanjutan ayat yang tadi saya sebut. Karena di sini Allah memberi pelajaran penting. Allah menyatakan di dalam ayat yang berikutnya, innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang-orang yang dihisab dengan berat dan berujung di neraka ini, orang yang di dunia itu, mereka itu senang-senang.
Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini dulu di kalangan kelompoknya, di kalangan golongannya itu seneng-seneng, masrura, seneng-seneng. Apa maksudnya ini? Apakah ini berarti kita tidak boleh seneng-seneng di dunia? Bukan, Ibu. Ayat ini tidak melarang ibu mencari kesenangan melalui sebab-sebab duniawi. Karena keinginan manusia untuk mencari kebahagiaan melalui sebab duniawi, itu Allah sendiri yang menginstal keinginan itu di dalam hati kita, sebagaimana disebut dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan seterusnya ila akhir ayat. Ayat ini tidak berarti mengecam orang-orang yang kaya atau bergelimang fasilitas, bukan. Karena banyak juga orang soleh itu yang kaya, Bu. Sahabat itu ada yang kaya, Abdurrahman bin Auf itu kaya. Nabi pun ada yang kaya, Nabi Sulaiman itu kaya. Para ulama juga ada yang kaya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu kaya, Ibu. Dan orang yang tidak beriman pun ada juga yang miskin. Jadi ayat ini bukan mengecam orang kaya, orang yang bergelimang fasilitas, mengajak kita mengawetkan susah atau mencari-cari susah. Bukan demikian maksudnya. Lalu apa maksudnya bahwasanya orang-orang yang dihisab dengan berat dan akhirnya berujung di neraka ini di dunia kerjaannya senang-senang? Maksudnya adalah ayat lanjutannya. Innahu dhanna allayyahuru, karena mereka tidak punya keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Innahu, sesungguhnya dia, dhanna, menyangka, menduga, meyakini, allayyahuru, tidak bakal kembali. Sederhananya yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud senang-senang ini, orang ini, Bu, sama sekali tidak memikirkan kehidupan akhirat. Tidak khawatir terhadap dahsyatnya perhitungan Allah pada hari hisab. Tidak khawatir dengan beratnya siksa Allah. Sehingga hidup di dunia dia hanya menuruti nafsunya saja. Dia tidak mikir halal haram. Dia tidak memikirkan apakah saya sudah memenuhi hak Allah atau belum. Hidupnya detik demi detik, bahkan 33 juta detik dalam setahun, dari tahun 2022 awal sampai sekarang dihabiskan hanya dalam upaya pencapaian-pencapaian duniawi. Isu awan bengi pikirane golek duit, dandaning omah, tuku mas-masan, tuku motor, memperbanyak deposito, begitu seterusnya. Punya rumah 1 kepingin 2, punya rumah 2 kepingin 3, duwe sepeda Revo kepingin sing anyar mana, ganti mana, duwe motor kepingin mana, terus melalaikan hak-hak Allah dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Dan jangan salah, Bu, banyak orang Islam itu seperti ini. Padahal seharusnya yang membedakan seorang Muslim dengan orang yang tidak beriman adalah keyakinannya akan proses hisab yang berat ini. Perlu Ibu tahu ya, tidak ada satu agama apapun yang mengajarkan bahwa hisab itu berat. Hanya Islam yang mengajarkan hisab itu berat. Selain Islam tidak ada. Hanya Islam yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika sampean melakukan perbuatan baik sekecil atom, sekecil debu, jenengan pasti akan menerima balasannya, akan melihat perbuatan itu. Sebaliknya, kalau jenengan melakukan perbuatan buruk sekecil atom, jenengan pun pasti akan menerima balasannya. Di luar Islam itu tidak ada satu ajaran yang mengajarkan seperti itu. Agama Yahudi misalnya, itu tidak mengajarkan seperti itu.
Dalam agama Yahudi, siapapun yang memeluk agama Yahudi, dia ini akan masuk surga. Karena orang Yahudi adalah bangsa yang dikasihi Allah, Sa'bullahil Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Sedangkan sampeyan yang bukan orang Yahudi dianggap ghoyim. Kalaupun Yahudi masuk neraka, menurut keyakinan Yahudi, mereka mengatakan masuk neraka itu paling cuma sebentar. Di dalam surat Al-Baqarah, keyakinan orang Yahudi ini dinyatakan oleh Allah, wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami pun kalau masuk neraka paling cuma sebentar. Orang Kristen tidak punya keyakinan hisab berat itu. Dalam keyakinan Kristen, siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti selamat dan masuk surga, kekal dalam kerajaan Allah. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, salah satu Injil Perjanjian Barunya orang Kristen dinyatakan, karena kasih Allah yang sedemikian besar akan dunia, maka ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya pada dia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dalam keyakinan orang Kristen, cukup dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, semua dosa sampeyan sudah ditebus. Itu kenapa orang Kristen nyantai. Hari ini minum homer, hari ini dugem, jip ajib. Hari ini tidur sama teman kantornya, besok tidur sama temennya yang lain. Nyantai. Kenapa? Semua dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya pasti selamat. Orang Hindu tidak ada konsep hisab berat, tidak ada. Dalam keyakinan Hindu, Ibu, maupun Buddha, orang yang mati itu tidak akan dihisab lalu masuk surga, masuk neraka. Dalam keyakinan orang Hindu itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Sejahat apapun manusia, dia kalau mati, tubuhnya hancur, dibakar, abunya ditabur di laut, rohnya itu akan kembali ke dunia, mlebu nyang wong sing urip, jenenge netis, reinkarnasi. Kalau orang Hindu menyebutnya punar bhava. Punar itu kembali, bhava itu menjelmo. Jadi jelmo mana? Di dalam salah satu kitabnya orang Hindu, Bhagavad Gita, Sloka 2, baris ke-22. Bunyinya yang begini, Bu. Bahasa Sanskrit tapi ya, bahasa Sanskerta ya. Fasansi jirnani yatta vihaya nafani grahnati naru parani. Fasansi jirnani itu maksudnya baju yang usang, dia akan ditinggalkan oleh isinya. Badan itu diibaratkan baju, kalau sudah usang, rusak, ditinggalkan oleh isinya. Nafani grahnati naru parani, lalu baju yang baru akan dimasuki oleh roh ini. Jadi tidak ada, Bu, keyakinannya orang Hindu, orang itu akan dihisab berat, menyeberangi sirat, masuk neraka. Tidak ada. Sampeyan masih jadi bajingan, ngerampok, begal, mati, awake di ngaben, dibong, rohnya masuk lagi. Jelmo maneh, dadi wong maneh. Enak. Cuma jelmanya ini kadang menjadi seseorang yang derajatnya lebih rendah. Kalau tadinya kastanya Waisa, jadi Sudra, begitu. Atau kadang dijadikan hewan. Menurut keyakinan orang Hindu itu. Itulah kenapa orang Hindu itu vegetarian, Bu, tidak mau makan daging. Kenapa? Karena mereka menganggap binatang itu juga jelmaan manusia yang mati tadi karena kelakuannya buruk di hidup masa lalu. Lalu sekarang jadi monyet, jadi sapi, jadi wedhus, jadi iwak. Tapi tidak harus menanggung hisab. Tidak harus masuk sirat, tidak harus masuk neraka, tidak ada. Orang Buddha sama. Konghucu, Pak? Oh, tidak ada juga. Orang Konghucu keyakinannya kalau mati, jasadnya hancur, dilebokno peti, kuburannya dikai
Maesan sing gedhe kok. Nate delok kuburan Cina. Dicor. Rohnya Pak, tidak ada hisab menurut orang Konghucu. Ketika roh keluar dari badan, dia cuma menjadi arwah saja. Arwah baik, senming, arwah buruk, Yuan Gui. Sudah, tidak ada. Nek kelakuannya apik, ya jadi Yuan Gui, jadi memedi. Jadi apa Bu? Vampir. Ya, pernah lihat film-film Cina itu? Itu. Nah supaya tidak jadi vampir Pak, jen happy, dia dibakar no duit-duitan toko deluang, itu po. Hisab Pak, tidak ada. Orang Kristen tidak ada hisab, Yahudi tidak ada hisab, Hindu tidak ada hisab, Konghucu tidak ada hisab. Apalagi orang ateis, orang PKI tambah tidak percaya hisab. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa ma hiya hayatuna dunya wa ma hiya illa hayatunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Hidup ini kalau menurut orang ateis, Bu, hidup ini ya cuma di dunia. Kita hidup, kita mati, yang membinasakan kita ya cuma waktu. Orang ateis tidak percaya Tuhan. Satu-satunya yang mengajarkan bahwa setiap detik yang sampean lalui kemarin, ingat Bu, 33 juta detik yang sampean lalui sejak tanggal 1 Januari sampai nanti malam, itu setiap detiknya akan ditanya oleh Allah. Wa an umurihi fi ma'afna. Umur sampean 33 juta detik, 8.760 jam itu akan ditanya oleh Allah. Digawe apa? Tak kei waktu sakmono iku digawe apa? Itu akan ditanya Ibu. Seorang muslim itu harusnya Bu, hatinya itu senantiasa khawatir. Apakah diri saya sudah memenuhi hak Allah atau belum? Sebagaimana contoh Abdurrahman bin Auf. Beliau itu suatu ketika Bu, makan kurma, itu nangis Bu. Sehingga orang-orang heran, lalu bertanya, wahai Ibnu Auf, kenapa sampai nangis? Ibnu Auf itu berkata, saya itu ingat Rasul. Rasul itu orang yang lebih baik dari saya, tapi nggak pernah makan kurma seperti ini. Saya kok yang lebih buruk dari Rasul, kok makan kurma seperti ini. Saya takut bahwa ini yang saya makan, nikmat yang saya terima ini adalah balasan Allah atas amal baik saya yang disegerakan di dunia, lalu saya di akhirat tidak menerima apa-apa. Orang-orang soleh, seorang muslim yang benar, itu senantiasa takut terhadap semua apapun yang dia kerjakan. Apakah itu mendatangkan ridho Allah atau tidak. Ingat Bu, setiap yang ada pada sampean itu akan dimintai tanggung jawab. Suatu ketika itu Umar pernah itu Bu, dalam keadaan lapar sama para sahabat. Ono kurma sak dompol dikepuk-kepuk di watu, cek rontok. Terus didom situk-situk kurmane. Terus Umar itu takon sama Nabi, ya Rasul, Inna lamas uluna an hadzan naim yaumal qiyamah. Kinten-kinten napa besok awak dhewe ditakoni masalah mangan kurma niki Nabi. Bu, kurma protolan didum situk-situk. Umar niku takon, kira-kira besok dijaluki tanggung jawab napa Nabi? Dihisab napa mboten masalah keten iki? Nabi jawab, "Na'am." Iya, kata Nabi. Illa min salasin. Sing ndak dihisab itu cuma 3, Bu. Bu, diingat-ingat, yang tidak dihisab cuma berapa ini? 3. Pengen tahu? 1 kata Nabi. Herkoten kaffa biha rajul awratahu. Selembar kain kasar. Herkoh niku selembar kain kasar. Duduk kain sutra loh Bu ya. Herkoh niku kain kasar yang dipakai seseorang menutup aurat. Nun sewu, nek sampean duwe kain sak lembar, kain kasar, sampean gawe nutup aurat, niku ndak ditakokno besok. Nek gamis petang lemari, Pak, ditakokno. Klambi petang bupet, Pak, ditakokno.
Sing ndak ditakokno selembar kain kasar yang dipakai nutup aurat. 1. Kudung 31 Pak ditakokno. Kudung ibu piro? 2 sing ndak ditakokno. Au kisratin sadda biha jau'atahu. Sekerat makanan, sak polok panganan yang dipakai seseorang untuk memadamkan rasa lapar. Sampai nek luwe, muluk sego sak polok cendak mati keluwen, niku ndak dihisab, Bu. Nek mangan lawo sembarang niku Pak ditakokno. Mlebu restoran Pak ditakokno. Sing mboten ditakokno napa? Kisratin sadabiha jau'atahu. Sekerat makanan yang dipakai memadamkan rasa. Nek mlebu restoran Jepang Pak, mangan sak porsi 3 juta Pak, ditakokno. Yang ketiga, wal hajar yatadakhalla rajul minal har wal qur. Sebongkah batu yang dipakai seseorang berlindung dari panas dan dingin. Dadi nek ana watu krowok sampean singitan ndek kono cendak kepudanan kepanasan iku ndak ditakoni. Nek omah Pak, oh ditakokno. Keramian Pak ditakokno. Tingkat 3 Pak tambah ditakokno. Ono kolam renange Pak, aduh tambah ditakokno. Sing ndak ditakokno iku nek ana watu krowok sampean singitan cendak kudanan ndak kepanasan. Liyane iku Pak ditakokno. Berarti ndak oleh tuku kudung Pak. Oleh. Berarti ndak oleh mangan enak Pak. Oleh. Ndak oleh bangun rumah tingkat Pak. Oleh. Tapi hak Allah, hak sesama, apakah sudah sampean penuhi atau belum? Dari mana itu sampean dapatkan? Hak Allah sudah sampean penuhi apa betul? Belum. Hak sesama sudah sampean penuhi apa belum? Hak fakir miskin, hak yatim, hak wong tua, hak kerabat sudah dipenuhi atau belum? Terus digunakan untuk apa rumahnya itu? Digunakan untuk apa bajunya itu? Digaya-gayaan apa digaya ibadah? Umahnya digaya apa? Digaya ibadah, diseni nggih salat sunah maca Quran apa digawe dino-dino nyetel musik kae? Semuanya akan ditanya. Sebetulnya masih panjang tentang hisab ini Bu. Tapi waktunya kok entek pisan. Saya hanya ingin membarisbawahi perputaran waktu ini harusnya bagi seorang muslim ya Bu ya. Harusnya meniscayakan seseorang muslim itu melakukan muhasabah, introspeksi, koreksi. 33 juta detik yang kemarin saya lewatkan dari tanggal 1 Januari sampai nanti malam. Sudahkah mendatangkan ridho Allah? Sudahkah berisi kebaikan, kebajikan dan kebijakan? Atau justru berisi kefasikan yang menyelimuti hidup kita? Itu yang perlu jadi tanda tanya kita. Maka di momentum berakhirnya tahun ini saya mengajak, menasehati diri sendiri, tapi juga menasehati ibu-ibu untuk kembali merenung akan beratnya pertanggungjawaban setiap detik yang kita lalui, setiap apapun yang kita miliki, dan setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kalau rasa seperti ini bisa kita hadirkan, insya Allah setahun ke depan mudah-mudahan ada perbaikan pada diri kita. Karena takut terhadap pertanggungjawaban ini akan bisa seseorang membingkai langkahnya, berhati-hati supaya dia bisa memastikan, berusaha sekuat tenaga memastikan setiap waktunya digunakan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masih banyak yang sebetulnya ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya tidak mencukupi, saya cukupkan sampai sekian. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini tidak mengurangi manfaatnya, bisa menyadarkan kita kembali atas kelalaian kita selama ini. Masih ada tanya jawab atau enggak, Bu? Atau habis? Masih ada? Oke, monggo. Ya, ada tanya jawab, monggo. Silakan. Boleh, napa mawon boleh. Fikih, akidah, akhlak boleh, apapun itu boleh, monggo. Silakan. Enggak ada. Enggak ada yang ngantuk iso Bu, wedi selak udan ya iso. Aduh aku mang duwe memean mang ngono sing ngono iku Bu. Iso ae ngono iku. Iya. Ada. Wah itu. Boleh. Masalah sholat jenazah Ustaz. Takbirnya kan 4 kali nih. Kemudian saya itu jalan terlambat. Ternyata sudah tinggal 1 kali, kemudian salam. Ya. Terus seperti saya ini akan nambah sendiri yang 3 takbir Ustaz. Gimana Bu? Yang terakhir, kalimat terakhir. Apakah? Oke, sudah. Yang terakhir saja, kalimat terakhir saja. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah? Kan takbirnya sudah tinggal 1 kali. Oke. Saya datang. Oke. Kemudian seperti saya ini apa harus nambah 3 kali takbir? Iya. Menyusulnya maksudnya begitu. Iya. Kemudian yang kedua, sholat hari raya. Saya pernah melihat karena di lapangan. Kemudian orang itu terlambat, Ustaz. Apa harus nambah 1 rakaat lagi? Sudah zaman 1 rakaat, kan 2 ya. Terus sholatnya tak nambah banyak. Yang betul bagaimana? Untuk sholat jenazah, jika seseorang masbuk ketinggalan 3 takbir menangis 1 takbir, maka dia harus nambah. Sama, karena rakaat sholat jenazah itu tidak ada, ya ganti rakaat itu ya takbir itu Bu. Jadi ketika orang hanya menangis 1 takbir, maka berarti dia harus menambah 3 takbir. Jadi sama seperti menambah rakaat itu. Adapun untuk sholat hari raya itu sama seperti sholat-sholat yang lain. Ketika kita masbuk, ketika kita terlambat, ketinggalan 1 rakaat, maka berarti kita harus nambah 1 rakaat. Demikian ya Bu ya. Jadi harus nambah 1 rakaat. Karena sholat hari raya, sholat Id itu memang 2 rakaat. Sama dengan sholat-sholat lain, kalau dia terlambat sebagaimana sholat duhur atau sholat apa, ya maka tidak boleh rakaatnya dikurangi itu. Kalau terlambat ya tidak boleh ya, berarti dia harus nambah sesuai jumlah rakaat aslinya jika seseorang itu masbuk. Gitu ya Bu ya. Nah, saya kira itu. Nah, ada lagi yang mau tanya? Nah, singkat saja karena monggo. Tidak ada. Ada. Jadi dari bahasan yang singkat ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama ini, dihindarkan kita dari jiwa yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak memiliki rasa takut. Semoga kita juga dihisab dengan hisab yang mudah dan bisa dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang soleh dari keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, kasihani kami ya Allah. Selama ini kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, kami tentu termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba. Kami mohon perlindungan ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak punya rasa takut, dari jiwa yang tidak punya rasa kenyang. Allahumma hasibna hisab yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, jangan hisab kami dengan hisab yang berat. Allahumma ja'alna minal ladzina yadkhulunal jannah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadikan kami orang-orang yang bisa memasuki surga bersama ayah-ayah kami, keturunan kami, suami kami, istri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.